Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita di hari yang kudus, hari yang spesial yang kita akan persembahkan untuk Tuhan seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, memohon penyertaan dan pimpinannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing, tiba di tempat ini, berkumpul di rumah Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah sesi pertama ini. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin ibadah ini. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan pergumulan apapun, kami percaya kami pulang memperoleh kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus ada Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Inilah hidup kami di dalam nama Yesus. Sungguh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesona setiap kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya mempersilahkan jemaat Tuhan pujikan pujian ini. Mengagumi Engkau Tuhan, sungguh Kau ajaib Yesus. Sekali lagi, Tuhan Kau sungguh besar. Sungguh ajaib. Amin. Bersyukur kepadanya, pujikan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatimu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Jemaat Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, oleh karena perbuatan-Nya yang ajaib, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita patut dan wajib bersyukur kepada-Nya oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi, ku mau bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, syukur Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih cinta-Mu Tuhan? Dengan apa Tuhan kami dapat membalas kebaikan demi kebaikan selain memuji dan menyembah-Mu saja, menyenangkan hati. Haleluya. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu kami mau selalu bersyukur Tuhan. Inilah umat-Mu yang bersyukur kepadamu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan. Mari umat Tuhan yang bersyukur, kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Engkau layak terima sembah kami. Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami tetap selalu bersyukur, sebab hidup kami ada di tangan Tuhan, di dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami, maka segala sesuatunya dalam kehidupan kami Engkau akan buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan, dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan. Amin. Jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan
berikan sorak-sorak sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita tidak lepas dari masalah. Tapi ketika kita mengundang Yesus, setiap masalah kita beres kabeh. Amin. Haleluya. Yuk, kita joget untuk Tuhan yuk. Nikmati pujian ini bersama Tuhan. Memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takutkan gentar, bersama Yesus setiap hari. Hidup ini Memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takutkan gentar, bersama Yesus setiap hari. yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalah, ada Yesus, ada mujizat. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalah, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Ini memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takutkan gentar, bersama Yesus setiap hari. Amin. Hidup ini Memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. janganlah takut dan gentar, sama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takutkan gentar, bersama Yesus hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takutkan gentar, bersama Yesus setiap hari. Yeay, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kaulah kuatku. Yuk semuanya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ikuti turunan musik. Haleluya.
berikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita percaya kuasanya tak terbatas, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Dia dengan pujian ini. Yakini
Kuasanya tak terbatas bagi kehidupan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Tak terbatas kasih. Tak Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi setiap kami, biar Roh Kudus boleh mendampingi kami di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka rahasia-rahasia firman pada setiap kami pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom dan salam damai sejahtera. Puji Tuhan, pagi ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, serta dimampukan untuk bisa hadir di tempat ini di dalam mengikuti ibadah raya sesi pertama GBPS Sepanjang. Pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan, dan tema yang akan saya sampaikan adalah berpikir positif, ya. Berpikir positif, ya. Jadi maaf mungkin suara saya agak bintang, ya. Beberapa hari ini iblis itu mengintimidasi saya, karena beberapa hari ini anak saya tuh 2 hari nggak masuk kerja, kena flu. Tadi malam saya agak anget saudaraku. Iblis mengintimidasi, gak iso khotbah kon meneh. Tapi saya harus berpikir positif, aku harus khotbah. Ya, puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini. Mari kita membaca satu ayat sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya. Dikatakan pikirkanlah semua itu. Apa yang dimaksud semua itu? Ya tadi yang kita baca, semua yang benar, semua yang mulia, itu berbicara positif. Semua yang benar itu pasti positif. Semua yang mulia positif, semua yang adil positif. Ya, semua yang suci positif, semua yang manis positif. Artinya bahwa dikatakan pikirkanlah semua itu, pikirkanlah yang positif.
artinya berpikir positif. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Filipi 4:8, ini adalah nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu mengalami berbagai hambatan, tekanan, ya, masalah. Rasul Paulus hanya menasihatkan jemaat di Filipi untuk tetap berpikir positif apapun keadaannya, ya. Demikian juga pagi hari ini. Firman Tuhan mengajak kita. Dikatakan pikirkanlah. Ini sebuah kalimat perintah. Pikirkanlah. Bisa firman Tuhan mengajak kita untuk berpikir positif. Kenapa firman Tuhan pagi ini mengajak kita berpikir positif? Ya, kita lihat. Situasi dan kondisi saat ini lah yang membuat kita tidak bisa atau sulit berpikir positif. Betul enggak? Situasi dan kondisi saat inilah yang membuat kita tidak bisa berpikir positif. Masalah himpitan ini terjadi juga pada jemaat di Filipi tadi, saudaraku. Berlaku untuk kita pagi ini. Makanya firman Tuhan mengajak kita untuk berpikir positif. Situasi saat ini, ya, kalau kita lihat tidak baik-baik saja, ya. Kalian saya ulangi. Kondisi dan situasi saat ini tidak baik-baik saja. Baik di dalam negeri maupun dunia global. Ya. Kita lihat dunia saat ini sedang dilanda oleh fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang mengkhawatirkan. Betul? Berita-berita mengenai resesi ekonomi dunia seakan sudah menjadi isu global. Artinya apa? Seluruh negara di dunia saat ini sedang mengalami atau dilanda oleh kenyataan-kenyataan yang menakutkan. Kalau saudara melihat berita-berita, saudaraku, banyak negara-negara adidaya, negara-negara yang kaya, akhirnya terpuruk. Contoh, Venezuela, ya saya cek beberapa contoh. Ini merupakan salah satu negara yang terkaya di Amerika Latin pada tahun 1990. Ya, saudara kalau bisa membaca itu. Tetapi saat ini terpuruk. Akibat apa? Kebijaksanaan ekonomi yang buruk yang dia terapkan. Jadi negara yang terpuruk. Argentina di abad 20 menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tapi akibat kebijaksanaan moneter dan fiskal, dikatakan kalau saya membaca itu, dia terpuruk. Satu lagi Libanon. Libanon itu pada tahun 1960, ya, dikatakan negara terkuat di Timur Tengah, saudara, Libanon. Kenapa terkuat? Karena sebagai pusat keuangan dan perdagangan di Timur Tengah waktu itu. Bahkan dijuluki Libanon sebagai Swiss-nya Timur Tengah. Tapi akibat resesi dan krisis moneter yang terjadi di sana, hari ini dia terpuruk. Ya, ini situasi saat ini yang kita hadapi. Bagaimana dengan di dalam negeri, di negara kita? Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang baru. Pajak import dinaikkan. Akibatnya harga barang naik. Ya, barang nggak naik aja sepi. Posisi saat ini sepi loh, saudara. Jualan itu sepi. Ya. Kebijakan baru harus pakai barang-barang harus di label SNI. Ya, SNI label itu bayar, saudara. Enggak sengaja tempel gitu, enggak. Ada aturannya. Termasuk label apa? Halal. Dulu kalau halal dipakai untuk makanan logis, untuk membedakan non halal dan halal, oke. Tapi sekarang barang-barang tertentu harus template label halal. Contoh apa? Kulkas. Coba saya pikir, kulkas itu ada halalnya, kalau nggak ada halal nggak bisa dijual, saudara. Ini yang terjadi. Nah, inilah yang apa? Situasi semacam ini yang membuat kita tuh sulit untuk berpikir positif. Nah, berpikir positif. Bagaimana kecenderungan manusia berpikir saat ini, hari-hari ini? Bagaimana kecenderungan manusia berpikir hari-hari ini?
Positif atau negatif? Saudara harus bisa jawab itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia untuk berpikir positif atau negatif dalam kehidupan sehari-hari bisa bervariasi, tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhi. Tadi awal saya ngomong banyak situasi dan kondisi yang mempengaruhi. Tapi pagi ini coba saya menemukan 4 hal ya yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama adalah lingkungan sosial, saudaraku, ya. Lingkungan sosial. Di sini lingkungan sosial memainkan peran besar di dalam membentuk cara berpikir seseorang, ya. Perhatikan. Ya, pelan-pelan harus perhatikan. Ya. Lingkungan sosial itu memainkan peran besar dalam membentuk cara berpikir seseorang. Ya, saya beri penjelasan gini. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang positif, kalau kita berada di lingkungan orang-orang positif dan mendukung, maka dapat mendorong kecenderungan untuk berpikir positif, sudah pasti, betul ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang selalu negatif, maka dapat membuat seseorang lebih mudah terjebak dalam pola pikir yang negatif. Jadi lingkungan sosial itu sangat pengaruh ya di dalam cara berpikir kita. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi? Kondisi mental, ya. Banyak orang stres, banyak orang yang marah-marah, banyak toko di pasaran itu tutup karena dirahasia dan sebagainya. Iya toh? Marah. Aku ini jualan, aku ini kulak bener. Banyak orang marah. Kesehatan mental ini merupakan adalah faktor penting di dalam menentukan kecenderungan berpikir seseorang. Ya, jadi ini merupakan faktor penting menentukan kecenderungan berpikir seseorang, kesehatan mental. Ya. Kecemasan, depresi, ketakutan, kekhawatiran atau gangguan mental yang lain seringkali membuat kita sulit untuk berpikir positif, betul? Ya. Jadi kesehatan mental itu penting. Oleh karena itu pagi ini kita diajar untuk bisa memanage mental kita, ya. Dan yang ketiga, apa saudara yang mempengaruhi pikiran kita? Media sosial. Ini juga pengaruh, ya. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua, ya. Di salah satu sisi, media sosial itu membantu kita, mendukung kita untuk memberikan informasi yang baik, informasi yang membangun, informasi yang positif. Tetapi di sisi yang lain, seringkali media sosial menjadi sumber persaingan sosial yang tidak sehat. Menjadi sumber perbandingan sosial yang tidak sehat. Betul? Ini bisa memicu perasaan yang negatif. Antara lain iri hati, kecemasan, dan rendah diri. Ini. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa mempengaruhi pikiran? Pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Aku lewis suwe doa-doa jengking-jengking mbek Tuhan. Ya toh? Sik belum dijawab aja. Ya, bagaimana? Memang berbicara pengalaman hidup. Tekanan hidup modern dan paparan terhadap berbagai sumber stres itu seringkali membuat kita berpikir positif. Ya, saya ada video tapi nggak nutut di waktunya ya. Kadang tekanan hidup modern ini, saudaraku, dan berbagai sumber stres itu yang membuat kita berpikir positif. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran itu.
Walaupun meskipun banyak faktor yang mendorong untuk berpikir positif, namun diharapkan ada kesadaran ya bagi kita untuk meningkatkan pentingnya kesehatan mental dan berpikir positif. Kemudian apa pentingnya kita berpikir positif, saudaraku? Apa pentingnya berpikir positif? Ya. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk berpikir positif. Apa pentingnya berpikir positif? Ada 3 ya. 1, berpikir positif itu adalah kita diajak untuk memandang, berpikir kepada Tuhan. Ya. Kita fokus, artinya fokus kepada Tuhan. Berpikir positif itu adalah memusatkan pikiran dan pandangan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berpikir positif itu bukan mengabaikan, ya perhatikan, bukan mengabaikan realita yang ada, ya, bukan berpura-pura tidak punya masalah. Atau memaksa diri ini selalu bahagia, itu bukan yang disebut dengan berpikir positif. Saya ulangi, berpikir positif itu bukan mengabaikan realita yang ada atau pura-pura kita tidak punya masalah. Atau memaksa diri ini selalu bahagia, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan berpikir positif adalah tentang memilih. Memilih yang bagaimana? Memilih untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata iman dan pengharapan pada Tuhan. Ini yang disebut dengan berpikir positif. Ya. Jadi berpikir positif itu melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada masalah, kondisi, situasi. Kalau kita fokus pada kondisi dan situasi masalah, lagunya gak beres kabeh. Gak beres. Tapi kalau kita diajak fokus kepada Tuhan, semua masalah akan beres kabeh. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berpikir positif? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, riset membuktikan bahwa sumber penyakit terbesar itu berasal dari pikiran. Dan para pakar mengatakan 90% itu penyakit dari pikiran, 10% hanya dari makanan. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa kalau mau hidup sehat, pola hidup kita harus benar, baik. Dan pola makan kita juga harus benar. Pendapat ini memang ya benar, tapi tidak selamanya benar. Buktinya ditampi oleh beberapa pakar. Ya. Jadi sumber penyakit terbesar itu adalah pikiran, saudaraku. Saya beri contoh begini supaya jelas. Ada suami istri, bapak ibu datang ke kondangan, saudaraku ya, karena diundang oleh kerabatnya atau kenalannya. Singkat cerita, acara makan ramah-tamah dimulai, prasmanan ya. Begitu makan dimulai, bapak ini ngambil mangkok, si bapak lihat-lihat nyiduk wong prasmanan. Apa yang diceduk? Gulai kambing. Dalam hatinya, aku gak tahu dimasak no bojoku gulai kambing. Kesempatan kepingin aku ngambil, ya sudah minggir. Begitu mau diemplok, dimakan, disaut, istrinya datang, ojo mangan iki. Kira-kira mangkel enggak saudaraku? Ayo, jujur. Mangkel enggak? Ojo makan itu. Ya sudah. Ambil piring lagi, ambil mangkok, balik lagi cari-cari. Ketok apa? Kikil. Karena merasa lama gak dimasakan memangnya. Makan kikil. Dia ndelik saudaraku jauh-jauh.
Enak-enak makan separuh, polisi ini datang lagi, tarik lagi, ojo mangan iki. Sampai berapa kali akhirnya terjadi gegeran mangkel bapak itu. Diuncalno pulang. Sempat jadi perhatian orang, tapi dia langsung pulang, dua-dua pulang. Nggak jadi makan, nggak jadi kondangan, perang dunia di dalam mobil. Ini saudaraku. Singkat cerita, bapak ini karena stres mangkel mungkin ya, kok gitu caranya. Aku lah kepingin sih, masuk ngono. Akhirnya bapak ini memang darah tingginya naik, sakit, kolesterolnya naik. Pertanyaan saya, bapak ini salah nggak? Salah nggak saudaraku? Nggak salah, ngambil gule itu nggak salah. Karena kepingin, orang kepingin nggak apa-apa tau saudara. Nggak tiap hari, betul ya? Boleh kepingin. Maksud saya nggak boleh makan ini ya, saya kepingin ya beli, nggak tiap hari. Nggak salah bapak itu. Yang salah siapa? Ayo. Ayo ibunya. Bukan. Ibunya juga nggak salah ya. Karena ibunya tahu bahwa itu kan suaminya punya penyakit darah tinggi. Cinta saudaraku. Nggak salah. Bapaknya nggak salah, ibunya juga nggak salah. Apa? Ya, nggak salah. Cuman caranya kurang bijak. Nggak salah. Ibunya tuh cinta, ojo sampai loro kabeh, ojo sampai sakit. Kalau sakit yang repot siapa? Ya, nggak salah. Ya, cuma caranya nggak bijak. Harusnya istrinya deketi, Pak makano, karena sudah lama kata masakno, titi ejo ake-ake ilingo punya. Ya gitu toh sebenarnya. Gak diroyok, stres mangkel. Diuncalno pulang, iya toh. Akibatnya sakit kan kumat. Pertanyaan saya, sakitnya bapak ini dari makanan atau dari pikiran? Jelas pikiran, mumpul dimakan kok, ya diroyok, jadi pikiran jelas. Jadi sumber penyakit terbesar itu daripada pikiran, ya. Amsal 17 ayat 22. Ya, itu ayat yang tidak asing. Hati yang gembira adalah obat. Jadi obat yang tokcer itu menurut Alkitab itu adalah hati yang gembira. Dikatakan lagi hati yang obat yang manjur. Saya ini habis pasang ring 3 saudaraku. Ya, tapi ya enggak, sampai hari ini enggak ada masalah, tapi tetap saya masih minum obat pengencer darah dan sebagainya. Sekali periksa, mohon maaf saya enggak pamer, enggak mahal banget saudaraku. 3 bulan, jadi 3 bulan balik lagi 10 juta saudara, termasuk dokternya. Waktu saya di cover oleh asuransi ya menter aja. Tapi sudah waktunya selesai, ya bayar dewe. Saya renungkan, waduh, obat-obat yang katanya baik, dokternya bagus, obatnya bagus, kalah dengan hati yang gembira. Ini firman Tuhan katakan, gak bayar. Hati gembira adalah obat yang manjur, saudara. Makanya jangan suka marah-marah. Ya, supaya gak sakit. Kalau sakit 10 juta, omongnya jutaan sekarang saudaraku. Ya. Dr. Masaru Emoto, ya ini ada di Google, saya bisa lihat ya. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya yang terkenal dengan The Healing and Discovering the Power of the Water. Ini ada terkenal di Google, nanti saya lihat. Itu diceritakan. Dia mengatakan bahwa 5 menit orang marah, 5 menit orang marah, itu akan menyebabkan imun di dalam kita itu mengalami depresi selama 6 jam. 5 menit saudara marah-marah mengakibat imun yang ada di dalam diri kita itu mengalami depresi selama 6 jam. 5 menit. Saya hitung tadi malam. Nek sak jam, nggak mungkin toh nek marah 5 menit. Sampai
Nggak mungkin. 5 menit kan cak nyut gini, nggak mungkin. Masih meneng-meneng itu paling sudah 1 jam, betul ya. Kalau saya hitung 1 jam itu 60 menit, 5 menit 6 jam. Kalau 1 jam 12 kali ya, 12 kali 6 jam, 72 jam, 3 hari saudaraku. Ya, marah 1 jam itu imun kita mengalami depresi selama 3 hari. Depresi penurunan. Biasanya saya ini kuat saudaraku ya. Nggak tahu kemarin kok imun saya turun mungkin. Saya ketularan anak saya. Ya. Tapi saya lawan, enggak apa-apa dah. Ya, hati-hati. Oleh karena itu jangan suka marah saudaraku ya. Sehingga para pakar psikologi selalu menganjurkan kita untuk berpikir positif. Termasuk dari Rasul Paulus tadi di Filipi 4 ayat 8, ya toh? Isilah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yang adil, yang mulia, yang benar dan sebagainya. Oleh karena itu, tanamkan hal-hal yang positif dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Musuh yang paling kejam itu adalah pikiran kita, betul enggak? Dan kawan yang paling setia itu juga pikiran kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pagi kita ngomong pikiran positif, pikiran apa sih pikiran itu? Apa pikiran itu? Ya, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya medan peperangan terbesar itu berada di pikiran kita. Ada yang mengatakan bahwa medan peperangan terbesar itu berada di pikiran kita. Karena pikiran kita itu kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sehingga ada pepatah yang mengatakan ya, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur dalam tindakan atau akan menuai kebiasaan. Menabur dalam kebiasaan akan menuai karakter. Bagaimana karakter Bapak Ibu saudara sekalian pagi ini? Suka marah-marah? Ya? Suka ngondoan? Ya? Jadi dikatakan, karakter kita dibentuk dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, tentunya karakter kita pasti positif. Hati-hati saudara. Jadi karakter kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau gitu, apa sih yang dimaksud dengan pikiran? Apa pikiran itu? Ya. Jadi begini, pikiran itu saya umpamakan sebuah tanah, ya. Tanah yang bagaimana? Tanah yang tidak pernah peduli terhadap jenis benih yang akan ditabur atau ditanam. Ya. Jadi pikiran itu seumpama tanah yang tidak mempedulikan jenis biji yang akan ditabur. Entah saudara mau menabur biji tomat, jagung, jeruk, tidak mempermasalahkan tanah itu. Contoh, kalau kita mau menanam biji jagung, maka tanah itu hanya merespon dan menumbuhkan batang-batang jagung yang menghasilkan banyak jagung. Kalau yang ditanam itu biji jeruk, ya, maka tanah itu akan merespon dan menumbuhkan jeruk, pohon jeruk yang menghasilkan banyak jeruk. Ya saudara. Demikian juga ya, apa yang kita tanam di dalam pikiran kita. Ya. Entah hal-hal yang baik, entah hal-hal positif atau negatif. Pikiran itu akan menerima, merespon dan menumbuhkan. Hati-hati saudaraku ya. Seringkali sadar atau tidak kita sadari, seringkali kita suka memperkatakan buruk atau negatif kepada diri kita sendiri. Sadar atau tidak? Wah, hidupku ini penuh masalah. Masalah terus aku iki. Hidupku ini tidak berhasil. Ya. Aku ini miskin dan bodoh.
negatif terus. Penyakitku tidak sembuh-sembuh. Masa depanku suram dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hati-hati loh dengan perkataan negatif yang kita ucapkan. Ya. Perkataan negatif yang kita ucapkan itu secara tidak disadari itu akan direspon oleh pikiran kita di dalam bentuk, di dalam sikap dan tindakan. Di mana pada akhirnya, pada gilirannya akan menuai, menghasilkan sesuatu yang sama dengan apa yang saudara tanam, ya. Kemudian berikutnya, ya, tadi dikatakan bahwa pikiran itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, benarkah pikiran itu mempengaruhi? Kita lihat ilustrasi ya, untuk membuktikan benarkah itu ya. Saudara tahu ilustrasi lebah dan lalat? Ada yang sudah pernah dengar? Ya. Mengapa lebah itu gampang menemukan dan cepat menemukan bunga? Sedangkan lalat gampang dan cepat menemukan kotoran. Ada yang bisa tahu? Ini luar biasanya Tuhan. Memang mata lebah dan lalat itu didesain khusus, saudaraku. Kalau lebah didesain khusus untuk bisa cepat menemukan harum-harum yang indah, bunga. Walaupun sekeliling itu banyak kotoran, tapi coba lihat, tidak ada barang-barang sampah itu ada lebah. Tidak ada. Walaupun di sini kotoran semua, di sana ada bunga. Lebah cenderung ke sana karena matanya fokus, didesain demikian rupa. Ini luar biasa kalau saya pelajari. Demikian juga lalat. Walaupun banyak bunga-bunga, taman bunga yang indah, dia tidak akan ke sana, tidak kelihatan mungkin. Tapi dia fokus ada setumpuk kotoran di sana, dia ke sana. Ya. Jadi bagi lebah sulit untuk menemukan kotoran, tapi mudah untuk menemukan bunga. Sebaliknya, bagi lalat sulit untuk menemukan bunga. Jadi apa yang ada di pikiran lebah? Madu, madu dan madu saja. Otomatis. Lalat, kotoran-kotoran. Hasil akhirnya apa, saudaraku? Lebah itu kaya akan madu yang bermanfaat, betul ya. Lalat kaya akan kuman penyakit yang merugikan manusia. Ya. Nah, dari ilustrasi ini pesan moral apa? Ya, yang kita dapat bahwa apa yang kita pikirkan itu menghasilkan apa yang kita lihat. Betul. Dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup ini tergantung dari hati dan pikiran. Ya. Kalau hati dan pikiran kita selalu negatif, apa yang kita lihat pasti negatif, betul enggak, saudaraku? Hasil akhirnya apa? Kehidupan yang negatif, penuh dengan permasalahan. Tapi kalau apa yang ada di dalam pikiran itu positif, maka apa yang kita lihat itu pasti selalu positif. Hasilnya kehidupan yang positif, penuh dengan kebahagiaan. Ya. Pagi ini pilihan ada di tangan kita sendiri ya. Jika hati dan pikiran kita baik, maka baik seluruh tubuh dan tingkah laku kita. Namun jika hati dan pikiran kita buruk, maka buruklah ya tubuh dan tingkah laku kita. Jadi hati-hati saudaraku. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berpikir positif? Ya, karena berpikir positif itu secara tidak langsung kita mengaktifkan iman kita. Ya, dengan berpikir positif kita sedang mengaktifkan iman kita untuk bekerja. Dan pada suatu saat nanti akan terjadi dan menjadi suatu kenyataan. Ya. Kalau kita membaca 2 Korintus 10 ayat 5b, inilah Rasul Paulus mengatakan apa? 2 Korintus 10 ayat 5b ya. Dikatakan,
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus, ya, yang B saudaraku ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus, ya. Menaklukkan kepada Kristus apa artinya? Artinya berarti bahwa kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Maka dengan sendirinya firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk berpikir positif. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dengan berpikir positif berarti kita sudah diubahkan dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita masih berpikir negatif, ya, khawatir, takut, ya, apa saja? Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berpikir positif apapun keadaan kita, masalah kita, ya. Kita harus bisa melawan dan bawa permasalahan itu kepada Tuhan, ya saudaraku. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebarkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita, ya. Sebagai ayat terakhir, mari kita membaca Filipi 4 ayat ke-9, ya. Filipi 4 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama, ya. Filipi 4 ayat 9, kita 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukan itu. Amin, ya. Dikatakan lakukan itu. Kalau pagi ini saudara sudah mendengar, sudah mempelajari apa itu berpikir positif. Harus berpikir positif. Berpikir positif itu fokus kepada Tuhan. Ya, berpikir positif itu menghindari kita dari sakit penyakit, ya, positif. Dan secara tidak langsung berpikir positif mengaktifkan iman kita, dan pada suatu saat akan terjadi dan menjadi suatu kenyataan, ya. Jadi firman Tuhan pagi ini sederhana saja untuk mengingatkan kita, apapun keadaan kita, tetap berpikir positif. Amin, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sebuah lagu yang tadi aja KB, beres KB. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, semua akan beres. Amin, ya. Berpikirlah positif, fokuslah kepada Tuhan, lupakan yang lain. Di hari-hari ini banyak masalah. Fokus kepada Tuhan, hadapi dengan Tuhan. Ibadah kembalikan tambah.
mata kami jasmani tertutup, tapi mata rohani kami terbuka melihat Tuhan Yesus berkarya, bekerja, menolong kami, dan kami bersama Tuhan Yesus. Masalah bagi kami adalah kesempatan kami mengalami pertolongan Tuhan. Masalah bagi kami adalah ujian sehingga kami boleh semakin dewasa, semakin pinter, semakin mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Tuhan terus membuat kami dewasa rohani, jemaat yang bertumbuh, berakar dan terus berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Meskipun kami kadang-kadang gelap mata di saat kami mengalami banyak masalah, Tuhan terasa jauh, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus melihat kami, memantau kami, mengamati kami. Dan Tuhan turut merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesulitan kami banyak, tapi Engkau menyediakan penghiburan yang banyak juga. Terima kasih. Kami mau terus isi pikiran hati kami dengan firman Tuhan, penuhi dengan firman Tuhan, supaya kami memiliki pikiran yang benar. Pikiran kami sesuai dengan pikiran Kristus. Oh haleluya. Supaya sampah-sampah terbuang, tersisihkan, digantikan oleh madu yang manis yang menyehatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang menyucikan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami. Semua jemaat Tuhan memiliki kemerdekaan yang sejati. Darah Yesus juga mengubahkan kami, mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kami, karakter kami. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan jadi baru. Haleluya. Manusia baru, hati yang baru, roh yang baru. Dalam Yesus kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Tubuh, jiwa, roh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, roh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali melanjutkan segala aktivitas kami, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.